Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Semoga teman-teman semua sehat dan sukses selalu ya. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya berinvestasi atau financial literacy. Semoga video-video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik apa sih? Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk supaya kita bisa terlepas dari yang namanya hutang, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, kita udah beberapa kali membahas tentang hutang di video-videoku sebelumnya. Jadi hutang itu emang ada beberapa jenisnya, yaitu hutang konsumtif, hutang produktif. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa coba nonton video-videoku yang sebelumnya. Dan di video sebelumnya, aku juga pernah membahas tentang bagaimana cara step-step kita agar kita bisa mencapai financial freedom. Nah, di video itu, aku pernah membahas bahwa salah satu step untuk mencapai financial freedom itu adalah dengan mencapai satu step yang namanya adalah debt freedom. Apa yang dimaksud dengan debt freedom? Debt freedom itu artinya keadaan di mana kita terbebas dari hutang. Jadi emang menurut personal finance, sebelum kita memulai berinvestasi, ada baiknya kita melunaskan dulu atau menyelesaikan dulu semua hutang yang kita miliki, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita dikenakan bunga dari hutang, katakanlah kalau misalnya kita meminjam uang kemudian kita kena bunga per bulan kita kena 2% nih, teman-teman. Itu artinya per tahun kita akan membayar sebanyak 24%. Kalau misalnya kita menggunakan uang kita untuk membayar 24% tersebut, itu sama aja kita langsung mendapatkan return 24% di muka, teman-teman. Itulah kenapa makanya kalau misalnya kita ingin memulai berinvestasi, kita dianjurkan untuk menyelesaikan semua hutang kita terlebih dahulu. Nah, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang tips-tips untuk kita bisa melunasi atau menyelesaikan hutang kita. Yang pertama, step yang paling dasar adalah kita harus mencatat semua hutang yang kita miliki, teman-teman. Kalau kita udah mencatat, kita jabarin semuanya, kita tulis uang yang harus dibayarkan berapa, kita tulis bunganya berapa. Kalau kita udah menjabarkan semua itu, kita punya clear picture tentang seberapa banyak utang yang kita miliki. Dan kita bisa lihat dari penghasilan kita, berapa banyak yang kita bisa bayar untuk utang ini setiap bulannya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menentukan utang mana yang mau dibayar dulu, teman-teman. Nah, dalam menentukan utang mana yang mau dibayar dulu, ini ada dua metode, teman-teman. Yaitu metode avalanche dan metode snowball. Kenapa kita harus melakukan dua metode ini? Karena secara penelitian, kalau misalnya kita ingin membayar utang, kalau misalnya kita berusaha untuk menyelesaikan semua hutang sekaligus, itu secara penelitian kita akan menyelesaikan semua utang itu bakal lebih lama, teman-teman. Jadi makanya kita harus menggunakan salah satu dari dua metode ini, yaitu avalanche atau snowball. Dimana kita fokus ke satu utang dulu, satu persatu kita beresin, baru kita berlanjut ke utang berikutnya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode avalanche. Apa ini maksud dengan avalanche? Jadi seperti namanya, avalanche, ini metode yang dimana kita mengutamakan atau membayar utang-utang yang bunganya besar terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kita misalnya punya beberapa utang, bunganya kan macam-macam tuh, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kita mengutamakan, kita membayar utang yang bunganya besar dulu, teman-teman. Jadi dari utang yang paling besar bunganya, kita beresin utang itu. Kemudian abis itu beres, kita mulai beresin yang lebih kecil bunganya. Secara finansial, kita akan lebih diuntungkan, teman-teman. Karena bunga yang besar, itu udah kita beresin di awal utangnya. Jadi kita makin lama, kita makin tersisa dengan utang-utang yang berbunga kecil. Dengan cara itu, kita secara finansial, kita bisa lebih untung, teman-teman. Nah, berikutnya adalah metode yang sebaliknya, teman-teman, atau metode snowball, atau lebih kita kenal dengan bahasa Indonesianya yaitu bola salju. Jadi metode ini adalah metode yang digunakan di mana kalau kita mau bayar utang, kita mulai dengan utang yang nominalnya lebih kecil dulu, teman-teman. Jadi kita mulai dengan utang yang nominalnya lebih kecil, karena nominalnya lebih kecil, itu artinya kita akan lebih cepat membereskan utang tersebut. Dengan menggunakan metode snowball ini, biasanya orang akan lebih termotivasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia udah membereskan satu utang yang lebih kecil, kan ini lebih mudah diberesinnya. Karena udah utangnya satu beres, biasanya orang tersebut akan lebih semangat, lebih termotivasi, juga orang tersebut akan terdorong secara psikologis
untuk bisa melunasi utang-utang lainnya teman-teman. Jadi mulai dari utang yang kecil kemudian baru perlahan-lahan ke utang yang semakin besar teman-teman. Nah jadi orang juga ada yang lebih cocok menggunakan metode yang ini, dimana sekali mereka udah mulai menyelesaikan dari utang-utang kecil, mereka akan lebih terdorong lagi untuk menyelesaikan utang-utang yang lebih besar lagi teman-teman. Ini mungkin sama aja seperti kasus nge-gym ya teman-teman. Seperti orang-orang di luar sana kebanyakan kalau misalnya nge-gym, kalau misalnya kita nge-gym beberapa bulan, pasti kita belum melihat hasilnya kan. Namun pada saat beberapa bulan itu kita jalanin terus secara konsisten, di suatu hari, di saat kita mulai melihat perubahan pada fisik kita akan makin semangat lagi teman-teman. Kenapa kita makin semangat lagi? Karena kita makin termotivasi, karena kita udah mulai melihat hasilnya. Sama seperti investasi. Kalau misalnya kita belum mulai, kita nggak akan melihat hasilnya. Tapi saat kita udah mulai, kita lihat hasilnya, kita akan makin semangat lagi. Begitu pula dalam hal ini teman-teman, yaitu membayar utang. Kenapa ada metode snowball ini? Ini supaya orang kalau misalnya udah mulai menyelesaikan satu hutangnya, mereka akan lebih semangat untuk menyelesaikan utang-utang lainnya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa dipilih lebih cocok dengan metode yang mana, yang avalanche atau yang snowball. Kalau misalnya avalanche biasa lebih bagus secara finansial teman-teman, karena teman-teman akan dihindarkan oleh bunga yang lebih tinggi. Sedangkan metode yang kedua ini teman-teman akan diuntungkan dari dorongan psikologisnya teman-teman. Berikutnya kalau misalnya kita udah tahu kita utangnya berapa, kemudian kita udah tahu harus beresin yang mana dulu. Yang ketiga ini yang terakhir teman-teman, yaitu kita harus disiplin dan konsisten. Pastinya setiap kita menerima penghasilan, kita memprioritaskan untuk membereskan utang ini dulu teman-teman. Jadi yang penting kita disiplin, setiap kita menerima penghasilan, kita ingat dengan tujuan utama kita, yaitu kita pengen membereskan utang. Jadi kita memprioritaskan di dalam budgeting kita teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah memiliki utang, kalau bisa teman-teman jangan menambah utang lain teman-teman. Kalau misalnya menambah utang lain, nanti kita nggak akan beres dari siklus utang ini teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita mengambil utang lain untuk nutupin utang yang satu ini. Ini sama aja gali lubang tutup lubang. Ini dalam jangka panjang juga tidak akan berdampak baik buat keuangan kita teman-teman. Ini kalau misalnya kita udah memiliki utang, kita berusaha supaya kita bisa beresin itu, jangan ambil utang yang baru lagi teman-teman. Kalau aku pribadi, aku sendiri sangat tidak suka dengan yang namanya utang konsumtif ini teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ingin membeli sesuatu, aku tidak pernah menggunakan yang namanya utang konsumtif ini. Jadi biasanya dalam membeli sesuatu ini aku pasti lebih memilih untuk membayar secara cash. Namun kalau misalnya aku ingin berhutang pun, pasti aku benar-benar cari yang utangnya itu bunganya 0% teman-teman. Jadi bunganya 0%, kemudian nanti kita cicilnya menggunakan hasil dari investasi kita teman-teman. Jadi istilahnya untuk membeli barang tersebut, kita tidak menggunakan uang kita teman-teman. Namun kita membuat uang kita bekerja untuk kita, membelikan barang tersebut untuk kita. Jadi kita hanya menggunakan hasil dari investasi, atau kita tidak menggunakan dana pokok kita teman-teman. Jadi uang kita menghasilkan uang lagi, baru uang tersebut yang akan membelikan kita barang teman-teman. Jadi saran di video ini adalah kalau misalnya kita agar lebih bijak dalam menggunakan uang kita teman-teman. Kita tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, apalagi kalau buat keperluan gengsi, itu sama sekali nggak dianjurkan teman-teman. Itu nggak akan bagus untuk keuangan kita. Jadi kalau menurut aku pribadi, lebih bagus kita hidupnya tanpa gengsi teman-teman. Jadi kita hidupnya sederhana, namun walaupun sederhana, kita punya aset banyak. Timbang kita memiliki gengsi yang tinggi, kita punya barang bagus-bagus, tapi kita nggak punya aset teman-teman. Karena dengan demikian, kita bisa mencapai yang namanya financial freedom lebih cepat teman-teman. Misalnya kita udah sampai stage itu, kita udah mulai memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau nantinya. Namun itu kembali lagi ke prinsip kita masing-masing. Kalau itu prinsipku, itu mungkin berbeda dengan prinsip orang lain di luar sana. Jadi yang penting kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri aja teman-teman. Lebih cocoknya ke prinsip yang mana. Nah, akhir kata, sekian video dari aku. Semoga video ini bisa lebih membantu teman-teman untuk mendapatkan insight-insight baru. Semoga video ini bisa membantu kita semua agar kita semua lebih sadar akan pentingnya berinvestasi atau pentingnya financial literacy. Aku juga udah taruh sosial mediaku di sebelah sini, teman-teman bisa add, feel free to connect. Kemudian bagi teman-teman yang suka video ini, teman-teman bisa memberikan like. Bagi teman-teman yang nggak suka, teman-teman juga bisa memberikan dislike teman-teman. Atau kalau mau memberikan komentar, bisa juga ditaruh di kolom komentar. Semoga video-video dari channel ini bermanfaat, dan semoga channel ini bisa meningkatkan kesadaran
masyarakat Indonesia akan pentingnya literasi keuangan atau financial literacy. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.